Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nunita, NIM 19043020. Kali ini saya membuat video untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah? Atau apakah penggunaan kontrol keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Serta berikan contoh yang spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Jawabannya adalah, data besar memang merupakan masalah, tetapi tidak sebesar masalah penggunaan kontrol dan keamanan data. Contohnya ialah serangan keamanan pada email. Peretas mencuri data semua informasi yang tersimpan di dalam basis data target, termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat, identitas, bahkan media sosial, hingga informasi kartu kredit. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa implikasi dari memiliki poin data yang salah dari Big Data Anda? Dan apa implikasi data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Jawabannya ialah, poin data yang salah dalam Big Data dapat berdampak negatif pada perusahaan nantinya. Efek negatif ini juga dapat terjadi dengan pelanggan yang salah dan duplikat, karena dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruknya perusahaan dapat berhubungan atau bersosialisasi dengan pelanggannya. Informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat dengan mudah memberikan efek yang buruk terhadap bisnis. Setiap keputusan yang diambil seseorang yang melibatkan perusahaan itu penting, tetapi jika didasarkan pada data yang salah, maka keputusan yang diambilnya pun juga akan salah nantinya. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Jawabannya ialah karena dengan menggunakan manajemen master, perusahaan memiliki kemampuan untuk memelihara hingga menyimpan data dengan konsisten, akurat, dan tepat waktu. Untuk data master inti serta master data manajemen ini mengelola data yang dikumpulkan di seluruh organisasi, mengelola data dari berbagai sumber, dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi di satu tempat hingga perusahaan dengan mudah mengakses data tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan pada buku Kelly. Yang pertama yaitu, apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi ini membantu mendorong era data besar? Jawabannya ialah, virtualisasi ini merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi dan juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Virtualisasi ini juga dapat membantu Big Data era dengan memvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan telah menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Virtualisasi ini juga dapat mengakses data internal dan eksternal tanpa harus mengetahui bagaimana atau di mana data ini disimpan. Pertanyaan yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal ini membantu mendorong era data besar? Jawabannya ialah, komputasi terdistribusi ini adalah sebuah distribusi sebagian dari sebuah sistem informasi melalui banyak sistem komputer di banyak lokasi yang terhubung melalui jaringan internet. Komputasi terdistribusi juga dapat membantu Big Data era dengan menawarkan pengaksesan sumber daya secara paralel. Para pengguna juga bisa memanfaatkan secara bersamaan yang terdiri dari banyak sistem, sehingga jika salah satu sistem crash, maka sistem lain tidak akan terpengaruh serta dapat menghemat biaya operasional karena tidak membutuhkan sumber daya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin akan informasi?
Alasannya yaitu karena sebuah perusahaan dalam mengumpulkan informasi klien membutuhkan waktu yang berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk dikomunikasikan. Dengan banyaknya data yang tersedia, sulit bagi manajer untuk mendapatkan informasi. Sumber data mengidentifikasi lokasi utama tempat data dikumpulkan. Manajer mengirimkan permintaan informasinya ke Departemen MIS, yaitu tempat orang yang berdedikasi mengumpulkan berbagai laporan. Dalam beberapa situasi, tanggapan dapat memakan waktu berhari-hari saat informasi tersebut mungkin sudah ketinggalan zaman dan bahkan peluangnya pun sudah hilang. Sehingga banyak organisasi menemukan diri mereka dalam posisi kaya data tetapi miskin akan informasi. Pertanyaan yang terakhir, apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Data warehouse ini adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang menyediakan data-data perusahaan untuk kepentingan bisnis yang dibangun untuk menyimpan berbagai data seperti menyimpan data dan statistik yang kredibel. Serta pembuat keputusan akan dapat mengambil informasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Selain membantu membuat keputusan yang strategis, data warehouse ini juga memiliki peran yang penting dalam segmentasi pemasaran, manajemen inventaris, dan manajemen keuangan. Sekian materi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.